Seruan adzan dilarang di sini. Di setiap sudut kalian akan bertemu polisi. Mungkin 5 atau 6 polisi yang menghampiri kita. 6 atau 7 mungkin? Mereka membawa kita ke kantor polisi. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika Anda menemukan video di WA Group, dikirim ke Anda semuanya, tolong jangan di-share begitu saja, tapi cermati dulu. Karena apa? Saya juga orang yang sudah dianggap sepuh, yang otaknya penuh pertimbangan, begitu mendidih dada ini. Karena apa? Karena isinya di situ banyak sekali CCTV yang mengontrol orang-orang Islam di Uighur itu. Ternyata orang-orang yang ketangkap sholat itu langsung disimpan di barak, dan jenggot-jenggot semuanya dicukur. Perbandingan berapa tahun ke belakang hingga tahun 2019, ternyata para pedagang yang tadinya berjenggot sekarang sudah tidak berjenggot lagi. CCTV ada di mana-mana. Dan itu yang ada di dalam video itu, ditambah dengan bumbu-bumbu kalimat-kalimat yang membuat kita itu benar-benar mendidih. Ditambah kalimat-kalimat yang mengatakan hati-hati meminjam uang ke negeri Cina, akan terjadi seperti negeri ini. Ditambah-tambah di kita sekarang kan mau pemilu tahun 2024. Oleh sebab itu kita harus membuat suasana menjadi tenang, karena video ini begitu menyebar luar dan spektakuler ya, di responnya begitu luar biasa, merinding bulu kuduk ini kalau kita melihat gambar ini dipadukan dengan nada suara atau narasi yang membawakan acara ini, benar-benar membuat kita itu terhanyut. Oleh sebab itu video ini saya tayangkan tetapi suaranya dihilangkan, hanya teks terjemahannya ada di bawah. Dan uraian kalimatnya, narasinya supaya aman di YouTube ya, saya ganti dengan berita dari CNN. Sebenarnya narasinya sesuai dengan yang ada di tulisan di bawah, tetapi di dalam video ini saya ganti dengan narasi dari CNN yang itu pun tidak terlalu vulgar ya, ditambah-tambah dengan kalimat saya pribadi supaya kita adem. Bagi yang penasaran, jangan terlalu percaya dengan video ini kalau belum pergi ke sana atau memberikan atau mendapatkan referensi-referensi di tempat lain. Sebab ini suasananya suasana kampanye, jadi khawatir. Paling tidak para penonton kalau ada video seperti ini jangan di-share dulu deh. Jangan-jangan ini adalah provokasi. Dan video ini memberikan pencerahan supaya kita juga berhati-hati mendapatkan informasi-informasi apakah itu benar atau tidak. Paling tidak kita tahu bahwa ada video yang menyebar lewat WA Group di mana-mana seperti ini, dan fakta-fakta gambar-gambarnya jelas. Tetapi mereka kan berbicaranya bahasa Inggris tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah benar terjemahan bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa Indonesia seperti ini? Saya memang pergi ke Guangzhou sekitar tahun 1900 berapa ya. Itu memang pergi ke sana kira-kira 20 tahun yang lampau lah diantaranya, dan di sana memang saya sholat di makam ya, tidak sholat di masjid berjamaah, yaitu di pemakaman umum. Mereka menyebutnya taman. Itu ada di YouTube ya, judulnya Salat di Atas Kuburan. Itu waktu saya pergi ke Hong Kong, RRC dan beberapa kota di negeri Tiongkok itu. Itu saja yang saya tahu. Tidak tahu kalau ada peristiwa seperti ini di suku Uighur itu ya. Oke, selamat menyaksikan. Meninggalkan agama dan mengubah keturunan kalian. Leo, kita sudah sampai. Apa ini Cina? Ya. Benarkah? Ya. 40 Bubuk Apung dan Ale TV merasa aman jika mengambil sumber dari CNN Indonesia yang membahas Presiden Xi Jinping yang baru-baru ini berkunjung ke wilayah otonomi Xinjiang di barat Laut China. Wilayah tersebut merupakan rumah bagi jutaan etnis minoritas Muslim Uighur. Tapi gambar-gambar di video ini mungkin tidak sesuai dengan narasi aslinya. Karena narasi asli seperti pada teks di bawahnya. Baik, kita mulai tentang liputan Chen Indonesia. Lawatan Xi Jinping ke Xinjiang ini menjadi sorotan lantaran yang pertama ia lakukan dalam 8 tahun terakhir. Selain itu,
Kunjungan Xi Jinping ke Xinjiang juga dilakukan ketika China masih dikecam habis-habisan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur. Mungkin kalimat ini saja yang agak pedas di berita CNN Indonesia. Selebihnya hanya bicara sejarah, beda dengan teks di video yang ekstrim. Di berita CNN hanya mengupas sebagai berikut. Ada sekitar 12 juta etnis Uighur tinggal di Xinjiang dan sebagian besar beragama Muslim. Secara perawakan hingga budaya, etnis Uighur berbeda dengan suku mayoritas Han China. Orang Uighur memiliki bahasa sendiri yang mirip dengan bahasa Turki. Etnis Uighur juga menganggap mereka lebih dekat secara budaya dan etnis kepada negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Mayoritas etnis Uighur di Xinjiang merupakan umat Muslim Sunni, dikutip dari Britannica. Dalam beberapa dekade terakhir telah terlihat migrasi massal etnis Han China ke Xinjiang. Hal ini diduga sengaja dilakukan oleh pemerintah China untuk melemahkan populasi Uighur di sana. China juga dituduh menargetkan tokoh agama Muslim dan melarang praktik keagamaan etnis Uighur di wilayah tersebut, hingga menghancurkan masjid sampai makam. Aktivis pemerhati hak etnis Uighur mengatakan mereka takut budaya komunitas mereka terancam dihilangkan China. Lantas, bagaimana sejarah Xinjiang bisa menjadi kampung etnis Uighur? Padahal di video ini suasana di Uighur yang dipenuhi CCTV dan banyaknya polisi, tapi setiap narator bicara polisi, mereka menunjukkan orang berpakaian preman. Apakah itu benar polisi? Katanya juga kalau meliput masjid pasti fotonya atau videonya pasti dirazia. Tapi kenyataannya kita bisa lihat suasana masjid yang digembok, karper digelar tanpa penghuni. Narator hanya menunjukkan tiket masuk masjid. Mengapa seketat itu? Narator bilang karena pernah ada salat dengan jemaah yang berlimpah. Sejak saat itulah aturan ini diperketat. The Diplomat melaporkan orang Uighur masuk ke Xinjiang saat kerajaan Uighur runtuh sekitar 840 Masehi. Kelompok Uighur kemudian mengungsi ke cekungan Tarim, Xinjiang. Etnis Uighur sendiri berasal dari suku Teli kuno. Mereka aktif di lembah Sungai Selenga dan Orkhon, kemudian berpindah ke utara Sungai Tura. Pada 744, Uighur membentuk pemerintahan Han di Mobei, kemudian sempat menempatkan pasukan untuk membantu dinasti Tang selama 2 kali. Pasukan itu ditempatkan untuk mengatasi pemberontakan Anlusan Sisiming. Meski demikian, pemerintahan Han Uighur runtuh pada 840 akibat bencana alam, konflik internal, dan serangan oleh suku kuno Jiegasi. Sebagaimana dilansir situs resmi pemerintah China, mayoritas kelompok Uighur akhirnya bermigrasi ke wilayah barat China. Namun, sebagian kelompok Uighur lain ada yang berpindah ke wilayah Jimsar dan Turpan. Di sana mereka membangun kerajaan Uighur Gaochang. Kelompok Uighur lainnya berpindah ke wilayah Asia Tengah, menyebar dari Asia Tengah ke Kasi, dan bergabung dengan kelompok Karluk dan Yakma untuk membangun kerajaan Karahan. Setelah perpecahan ini, cekungan Tarim dan area sekitarnya dikuasai oleh kerajaan Uighur Gaochang dan kerajaan Karahan. Warga lokal lalu bergabung dengan Uighur yang berpindah ke barat, membangun dasar pembentukan etnis Uighur setelahnya. Pada 1124, anggota pemerintahan dinasti Liao 916-1125, Yolik Taksin, memimpin pengikutnya, suku Hitan, ke arah barat dan mengambil alih kekuasaan Xinjiang. Pada awal abad ke-13, pemimpin Mongol Genghis Khan mengawal pasukan ekspedisi ke Xinjiang. Ia kemudian diberikan wilayah yang berhasil dia kuasai. Dari sanalah, kaum Uighur mulai menjadi bagian dari China. Aneh, kita di sebelah masjid. Aku masuk ke sana dan aku baca tulisannya, adzan dilarang di sini. Bayangkan, mereka melarangnya. Mereka amat sangat ketat dengan Muslim di sini. Apa alasan mereka? Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika Anda menemukan video di WA group, dikirim ke Anda semuanya, tolong jangan di-share begitu saja, tapi cermati dulu. Karena apa? Saya juga orang yang sudah dianggap sepuh, yang otaknya penuh pertimbangan, begitu mendidih dada ini. Karena apa? Karena isinya di situ banyak sekali CCTV yang mengontrol orang-orang Islam di Uighur itu. Ternyata
orang-orang yang ketangkap sholat itu langsung disimpan di barak dan jenggot-jenggot semuanya dicukur. Perbandingan berapa tahun ke belakang hingga tahun 2019 ternyata para pedagang yang tadinya berjenggot sekarang sudah tidak berjenggot lagi. CCTV ada di mana-mana. Dan itu yang ada di dalam video itu ditambah dengan bumbu-bumbu kalimat-kalimat yang membuat kita itu benar-benar mendidih. Ditambah kalimat-kalimat yang mengatakan hati-hati meminjam uang ke negeri Cina akan terjadi seperti negeri ini. Ditambah-tambah di kita sekarang kan mau pemilu tahun 2024. Oleh sebab itu kita harus membuat suasana menjadi tenang karena video ini begitu menyebar luar dan spektakuler ya, diresponnya begitu luar biasa, merinding bulu kuduk ini kalau kita melihat gambar ini dipadukan dengan nada suara atau narasi yang membawakan acara ini benar-benar membuat kita itu Negara terhanyut. Turkistan atau singkatan nama negara. Kalian akan langsung ditahan. Mungkin 5 atau 6 polisi mendatangi kita. 6 atau 7 mungkin. Mereka membawa kita ke kantor polisi. Kita tidak melakukan apa-apa. Mereka mengira kita mengambil gambar masjid. Sebenarnya tidak. Apa arti dari Xinjiang? Wilayah baru. Perbatasan baru. Perbatasan baru. Sebuah nama kuno. Ya, ketakutan. Kita membuatnya dalam masalah. Jangan Ini khawatir. untuk penonton Arab ya. Kecuali jika diterjemahkan ke Cina. Oleh sebab itu video ini saya tayangkan tetapi suaranya dihilangkan, hanya tag terjemahannya ada di bawah dan uraian kalimatnya, narasinya supaya aman di YouTube ya, saya ganti dengan berita dari CNN. Sebenarnya narasinya sesuai dengan yang ada di tulisan di bawah, tetapi di dalam video ini saya ganti dengan narasi dari CNN yang itu pun tidak terlalu vulgar ya, ditambah-tambah dengan kalimat saya pribadi supaya kita adem. Bagi yang penasaran jangan terlalu percaya dengan video ini kalau belum pergi ke sana atau memberikan atau mendapatkan referensi-referensi di tempat lain. Sebab ini suasananya suasana kampanye, jadi khawatir. Paling tidak para penonton kalau ada video seperti ini jangan di-share dulu deh. Jangan-jangan ini adalah provokasi. Dan video ini memberikan pencerahan supaya kita juga berhati-hati mendapatkan informasi-informasi apakah itu benar atau tidak. Paling tidak kita tahu bahwa ada video yang menyebar lewat WA group di mana-mana seperti ini dan fakta-fakta gambar-gambarnya jelas. Tetapi mereka kan berbicaranya bahasa Inggris tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah benar terjemahan bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa Indonesia seperti ini? Saya memang pergi ke Guangzhou sekitar tahun 1900 berapa ya. Itu memang pergi ke sana kira-kira 20 tahun yang lampau lah diantaranya. Dan di sana memang saya sholat di makam ya, tidak sholat di masjid berjamaah, yaitu di pemakaman umum. Mereka menyebutnya taman. Itu ada di YouTube ya, judulnya Salat di Atas Kuburan. Itu waktu saya pergi ke Hong Kong, RRC dan beberapa kota di negeri Tiongkok itu. Itu saja yang saya tahu. Tidak tahu kalau ada peristiwa seperti ini. Kita ada di tahun Di 2019. suku Uighur, ya, Orang-orang ditahan. Oke. Tak seorang pun Selamat tahu tentang menyaksikan. itu.